Menjadi manusia seutuhnya bagian 2. Aku suka Buddha Gautama, kata-katanya indah. Penting untuk menghidupkan kata-kata itu lagi dan memberi kata-kata itu kehidupan, membiarkan kata-kata itu bernapas lagi. Aku tidak menafsirkan, aku hanya membuat diriku tersedia bagi kata-kata Buddha itu sehingga kata-kata itu dapat mengatakan sesuatu kepadamu dalam bahasamu, dalam bahasa abad ke-20. Tentu saja kata-katanya akan sedikit kuno. 25 abad telah berlalu sejak Buddha mengucapkannya. Dunia sekarang menjadi sangat licik, dunia menjadi sangat politis. Dunia tidak lagi religius, tidak lagi polos, tidak lagi sederhana. Kenyataannya sekarang tidak mungkin berada di dunia dan menjadi sederhana. Adalah tugas manusia super untuk tidak menjadi politis karena tuntutan untukmu begitu besar. Aku merasakan belas kasih yang mendalam untukmu, tetapi ini adalah satu-satunya dunia yang kita miliki saat ini dan kita harus memahami situasi ini, kita harus mengatasi situasi ini. Buddha harus dihidupkan kembali, dibangkitkan sedemikian rupa sehingga engkau dapat mengenalinya lagi. Dan aku telah melakukan hal yang sama dengan Yesus, Lao Tzu, Kabir dan semua orang-orang tercerahkan lainnya. Nama mereka berbeda, tetapi rasa mereka sama. Buddha dilaporkan telah berkata, engkau dapat merasakan air laut dari mana saja, dan akan menemukan rasa yang selalu sama, asin. Begitu juga lautan kebudaan, rasanya sama. Engkau bisa merasakan lautan kebudaan itu jika engkau bisa mengesampingkan pikiranmu dan berkomunikasi denganku dari hati ke hati, bukan kepala ke kepala. Komunikasi dari kepala ke kepala hanya menghasilkan benturan, tidak ada persekutuan. Jangan berpolitik selama di sini bersamaku, jangan merasa pintar, jangan licik, karena nanti engkau akan melewatkannya. Ini adalah jenis dialog yang sama sekali berbeda, ini bukan dialog biasa. Dialog ini tidak biasa, dialog suci. Engkau tak akan memahami sutra-sutra ini kecuali engkau mendekatinya dengan sangat polos. Engkau akan kehilangan maknanya jika engkau menggunakan kepala, dan engkau akan kehilangan kesempatan yang sangat signifikan. Sutra Sang Buddha berkata, engkau bagaikan daun yang telah menguning. Utusan kematian sudah dekat. Ada dua hal dalam hidup yang paling penting. Yang pertama adalah kelahiran, dan yang kedua adalah kematian. Yang lainnya hanyalah hal-hal sepele. Yang pertama telah terjadi, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Yang kedua belum terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja. Karenanya mereka yang terjaga akan bersiap untuk kematian. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang kelahiran, tetapi banyak yang bisa dilakukan tentang kematian. Tetapi orang-orang bahkan tidak mau berpikir tentang kematian, mereka menghindari topik itu. Tidak sopan rasanya membicarakan kematian. Jika kalimat mereka merujuk pada kematian, mereka merujuknya secara tidak langsung. Jika seseorang mati, kita tidak mengatakan bahwa dia telah mati. Kita mengatakan bahwa Tuhan telah memanggilnya, bahwa Tuhan sangat mencintainya, bahwa siapapun yang dicintai Tuhan, akan dipanggil lebih dulu, bahwa dia telah pergi ke surga, bahwa dia telah pindah ke dunia lain, bahwa dia tidak mati, hanya tubuh yang telah jatuh kembali ke bumi, tetapi jiwanya abadi. Pernahkah engkau mendengar ada orang mati yang masuk neraka? Tidak, semua orang mati dikatakan pergi ke surga. Kita sangat takut mati, kita mencoba membuat kematian menjadi sesuatu yang indah. Kita menghiasnya, mengucapkan kata-kata indah tentangnya dan mencoba menghindari fakta. Tetapi Buddha bersikeras. Seluruh hidup Buddha setelah pencerahannya selama 42 tahun, beliau terus berbicara. Pagi, sore, hari demi hari, tahun demi tahun, tentang kematian. Mengapa? Banyak orang berpikir bahwa beliau adalah seorang yang pesimis. Sebenarnya tidak. Buddha tidak optimis atau pesimis.
Buddha adalah seorang yang realistis dan sangat pragmatis. Buddha sangat bersungguh-sungguh dalam hal ini karena beliau tahu hanya satu hal yang tersisa yang dapat dilakukan dan harus dilakukan. Dan itu adalah kematian. Dan ingat, kematian bukanlah fenomena sederhana bahwa engkau mati dan pergi ke surga. Kematian adalah fenomena yang sangat kompleks, lebih kompleks dari kehidupan itu sendiri. Bahkan neraka akan terlihat seperti surga pada awalnya, karena engkau telah menciptakan neraka yang lebih besar di bumi. Engkau hidup di bumi dalam kesengsaraan neraka ciptaanmu sendiri, sehingga ketika engkau benar-benar masuk ke neraka, jika neraka itu ada, engkau akan merasa sangat lega pada awalnya. Di kemudian hari barulah engkau akan mengerti bahwa itu adalah neraka. Setiap ada orang yang meninggal, kita selalu berkata bahwa dia telah pergi ke surga, bahwa dia telah menjadi kekasih Tuhan, bahwa Tuhan telah memilih dia, memanggilnya pulang. Ini adalah cara-cara menghindari kematian. Tetapi Buddha terus berbicara tentang kematian. Sutra pertamanya adalah, engkau bagaikan daun yang telah menguning. Daun kuning melambangkan kematian. Setiap saat daun itu akan luruh. Debu kembali menjadi debu, setiap saat kematian akan merasukimu. Besok mungkin tidak akan pernah datang, bahkan detik berikutnya pun tidak pasti. Sekarang adalah satu-satunya saat engkau dapat yakin, saat berikutnya engkau mungkin tidak berada di sini lagi. Apa yang kau lakukan untuk mempersiapkan perjalanan besar ke tempat yang tidak diketahui? Osho. Informasi, saya membuka kelas meditasi kesadaran murni, online WhatsApp berbayar, namanya kelas Tantra Gelombang 8. Kalau Anda tertarik, silahkan Anda ikut. Saya juga membuka kelas vibrasi online WhatsApp berbayar. Kelas vibrasi adalah, kelas kemakmuran dan menata ulang mindset kemakmuran. Yang ketiga, jika Anda ingin mengkaji sufistik, silahkan beli buku Fisik Sufistik, terjemahan dari kitab Syekh Muhammad Al-Burhanpuri Sufi India, dan Ibnu Arabi, namanya adalah, buku Wijining Dumadi, dan Eling. Hubungi WhatsApp saya, 085848355117.